Halo guys, ketemu lagi dengan saya Abdi Samudra. Nah, di video kali ini saya ingin mengeksplor adat budaya Pekalongan Indonesia. Salah satunya batik Pekalongan. Di dalamnya tuh ada sejenis batik apa saja. Mungkin kalian bisa ikutin saya. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya guys. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah support aku. Oke guys, kita langsung masuk aja. Oke, sekarang kita udah dapat tiketnya dan tiketnya itu murah banget. Buat kalian yang belum pernah kesini, silakan kesini aja. Di sini per orangnya 5.000. Jadi murah banget kan buat kalian yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang batik Pekalongan. Oke, kita lanjut ke sana ya. Oke teman-teman, kita udah ditemani oleh pemandu dari wisata Museum Batik Pekalongan. Bapak, namanya siapa Pak? Ya, nama saya Denny. Coba bisa jelaskan Pak, di sini semuanya itu ada apa dan penjelasannya itu apa saja sih? Oke Pak. Ya, baik. Jadi Museum Batik Pekalongan, ya, ini menempati bangunan peninggalan Belanda, dibangun sekitar tahun 1906. Dulunya sebagai kantor keuangan pabrik gula wilayah Pekalongan. Oh iya ya. Museum Batik ini mempunyai 3 ruang pamer atau ruang koleksi. Ya, kemudian nanti di belakang ada ruang workshop batiknya, itu tempat untuk belajar ataupun mencoba membatik. Oh iya. Ya, barangkali ingin mencoba atau ingin belajar tentang batik boleh nanti di belakang. Oke, terima kasih Pak. Baik, ya jadi di ruang pamer yang pertama ini ya, kita jelaskan dulu mengenai alat dan bahan yang membuat batik. Oh iya, ini ya salah satu. Itu dari beberapa jenis kain yang biasa kita gunakan membatik Mas ya. Ada kain sutra, kemudian ada kain katun ya, jenisnya ada prima, primissima ya, viskos, dobi dan sebagainya. Jadi memang awalnya kain batik itu sebelum jadi batik, sebelum diwarna kainnya putih seperti ini semua. Ini berarti ini bahan dasarnya batik ya Pak? Iya, oh iya. Nah, ini ada santung ya. Dari beberapa jenis kain ini ada alat yang namanya canting. Oh iya, canting Pekalongan ya Pak? Ya, ini canting tulis. Oh iya. Cara kerjanya seperti kita menggunakan pena, jadi seperti menulis ataupun menggambar yang terdiri dari beberapa ukuran atau beberapa sampai ukuran 7 yang masing-masing ukuran ini punya fungsi masing-masing yang disesuaikan dengan besar kecilnya motif. Oh, jadi keluaran cairannya itu ada bisa kecil, bisa gede. Oh besar, oh iya. Oke. Kemudian kita beralih ke alatnya ini yang namanya canting cap. Oh canting. Cara kerjanya seperti kita menggunakan. Oh iya, ditempelin ya, di iya. Nanti langsung jadi seperti ini. Iya Pak. Ya, ini yang canting cap, ini lebih mudah, lebih praktis ya. Kemudian kita beralih ke yang namanya malam atau lilin. Oh ini jenis-jenis malam Pak? Yang fungsinya sebagai perintang warna ataupun penghalang warna. Ada malam tulis untuk batik tulis, malam cap ini untuk batik cap, dan malam mopok untuk penutupan warna. Oh iya. Ya, jadi memang punya fungsi masing-masing. Kemudian setelah proses pelekatan malam atau lilin, kita beralih ke pewarnaan. Pewarnaan. Iya. Ini dasar alami. Iya. Itu ada proses warna alam. Iya. Ataupun natural yang bisa kita dapatkan dari tanaman mas ataupun tumbuhan. Bisa dari kulit batang pohonnya, bisa dari daun, kulit buah, bahkan akar. Ada juga pewarnaan kimia ataupun sintetis. Yang nanti hasil batiknya itu berbeda. Kalau yang batik menggunakan warna alam. Alam sama. Ya, biasanya ya warnanya lebih ke warna-warna yang soft. Oh iya. Agak pudar. Cuman kalau yang warna kimia ini biasanya warnanya lebih cerah. Oh iya, pakai dasar kimia ya Pak ya? Iya betul. Ya. Nah, ini beberapa perbedaannya. Nah, oh ini salah satu contoh alam ya, yang warna kimia. Mungkin bisa di show dulu. Kalau ini kain yang alami ya Pak ya? Iya. Pewarna alami. Itu yang pewarna kimia. Oh ya, beda ya Pak ya? Iya, biasanya berbeda. Iya. Kalau biasanya warnanya yang cerah, yang terang sangat kelihatan Mas. Ini warnanya agak coklat, agak hitam seperti ini, jadi tidak terlalu kelihatan. Oke, iya. Baik, kemudian ini ada beberapa jenis batik ya, antara batik tulis, batik cap maupun printing. Oh, printing ini berarti Pak? Iya. Kain printing. Nah, dan sebetulnya kain printing ini bukan batik Mas, ini hanya kain tekstil. Oh iya. Dan motifnya batik. Karena proses pengerjaannya dengan menggunakan mesin. Oh iya, beda. Itu ya. Kita edukasi ke pengunjung ya biasanya, karena mereka mungkin juga tidak paham yang mengenai batik tulis, cap ataupun printing yang mereka sebut batik. Padahal ini bukan. Padahal bukan ya Pak ya. Siap. Nah, ini alat dan bahan
membuat batiknya Mas. Jadi ada beberapa ini tadi. Oh iya. Kita masuk ke koleksi batiknya. Oke, kita coba lihat koleksi guys. Iya. Baik, jadi di ruang pamer yang pertama ini kebetulan memamerkan batik pedalaman atau Forstern London. Iya. Atau orang sering menyebutnya dengan batik keraton. Oh, batik keraton itu. Karena batik ini dibuat di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Jadi biasanya batik keraton ini warnanya lebih dominan ke warna-warna coklat, dan sogan, biru tua, hitam dan sebagainya Mas ya. Yang tiap motifnya itu biasanya mempunyai arti. Makna dan filosofi. Oh, udah punya arti sendiri ya Pak ya. Ini beberapa motif batik yang dipakai untuk acara pernikahan. Oh iya ya, dalam adat Jawa ini pasti kita bisa biasa lihat ya Pak kain gini di motif pengantin Pak ya. Ini ada motif sido asih, kemudian sido mukti yang biasa dipakai untuk pengantin. Kemudian ada yang dipakai untuk orang tua yang namanya motif teruntum. Ini dipakai oleh orang tua. Ya, jadi teruntum atau tumaruntum itu artinya menuntun. Jadi diharapkan orang tua itu bisa memberikan tuntunan kepada anaknya. Berarti ada artinya sendiri Pak ya. Kehidupannya lebih baik. Tapi ada juga beberapa motif Mas yang awalnya termasuk motif larangan. Jadi dulunya hanya boleh dipakai oleh raja dan keluarga. Namanya motif parang. Berarti nggak sembarang semua orang bisa pakai kan ini? Betul, awalnya seperti itu. Ini ada parang rusak, kemudian ada parang curigo. Ya, curigo itu juga bisa diartikan seperti keris atau pusaka. Ini mungkin pernah lihat ya, ini kawung beton. Iya. Salugja. Beton, jadi merujuk pada isi buah nangka atau biji dari buah nangka. Kemudian itu ada motif parang barong. Oh iya. Di parang barong itu motifnya lebih besar-besar. Oh iya, lebih gede. Ini yang namanya motif parang kelitik. Kemudian ini ada juga yang namanya motif babon anggrem. Ya, babon. Iya. Yang digunakan untuk acara mitomi atau acara kehamilan 7 bulan dalam adat Jawa. Jadi babon itu kan artinya ayam betina, anggrem itu mengerami telur. Seperti halnya ayam yang mengerami telurnya, jadi diharapkan ibu yang mengandung itu bisa memberikan perlindungan kepada calon buah ini. Ya, kita lanjutkan, ini ada motif sekar jagat. Wah, ini bagus nih Pak. Iya, jadi unik Mas karena dalam satu yang tadinya ada motif yang antara satu motif dengan motif lain itu berbeda, jadi tidak sama persis. Jadi sekar apa yang punya bunga, jagat itu dunia, atau melambangkan bunganya dunia. Bunga yang ada di dunia. Makanya mangkuk batu itu ada semua ada. Betul. Iya, simbolkan dengan motif-motif yang lain. Kemudian yang terakhir yang kedua pertama ini ada yang namanya motif tambal. Motif tambal. Ya, tambal ini memang mitosnya dipercaya muslim untuk orang sakit. Dia akan cepat sembuh, menambal atau yang artinya memperbaiki. Berarti semuanya itu emang ada artinya Pak? Iya, betul. Sakit pun bisa ada khususnya ini seperti itu ya. Iya, baik. Dari ruang pertama kita masih ada 2 ruang lagi, ruang pamer kedua dan ruang pamer ketiga. Oke, siap. Yuk kita langsung saja ke ruang 2 ya. Jadi fungsi dari alat ini sebagai proses pelepasan lilin. Cara direbusi kayak ini. Awalnya kain tadi yang warnanya putih, kemudian kita batik, tulis ataupun cat, baru kemudian diwarna. Oh, masuk sini Pak. Iya. Kemudian proses pelepasan malam atau lilinnya nanti direbus di sini sambil ditarik rendam lagi sampai malam atau lilinnya ini lepas. Oh iya. Ya, malam atau lilin tadi ya itu nantinya lepas itu yang nantinya akan membentuk motif tadi kembali ke warna ketika ini. Ya masih ada. Oke, kita lanjut terus. Ruang kedua Pak? Ya. Oke. Ya, baik, sudah. Baik, berikutnya ini kita masuk ke ruang pamer yang kedua Mas. Ya. Berbeda dengan ruang pamer pertama tadi, di ruang pamer kedua ini memamerkan batik pesisiran. Pesisiran? Ya, batik dari sebagian daerah pesisir pantai ya. Ini ada dari daerah Pekalongan, kemudian Cirebon, Lasem dan Madura ya. Yang pada umumnya batik pesisir ini warnanya lebih dominan ke warna yang cerah, ya emang yang terang, ya kemudian motifnya yang lebih bebas, natural, dan banyak mendapatkan pengaruh dari budaya asing. Jadi nanti ada pengaruh Eropa, Belanda, ya kemudian Tionghoa ataupun Cina, kemudian ada dari India dan Arab, bahkan dari Jepang pun ada. Memang motif di sini memang cerah-cerah Pak. Betul ya. Nah, ini salah satu dari motif dari Pekalongan yang namanya motif buketan. Oke, ini buketan ya. Jadi
Jadi motif buketan ini kan berasal dari kata buge atau buket yang artinya satu rangkaian bunga. Ya, memang awalnya motif pengaruh dari Eropa, Belanda, yang dalam perkembangannya di Pekalongan banyak dibuat oleh orang-orang Tionghoa dan orang Jawa. Ya, yang sering juga disebut dengan batik jing. Kemudian yang di bawah yaitu yang namanya motif jelang perang. Ya, asal Pekalongan Pak ya? Iya, Pekalongan. Motif pengaruh dari kain patola India yang dalam perkembangannya di Pekalongan banyak dibuat oleh masyarakat Arab. Karena motifnya ini hanya motif-motif yang simetris, geometris. Ya. Jadi tidak menampilkan gambar makhluk hidup baik manusia, hewan atau ya, ini dari Pekalongan. Ya, ini salah satu contohnya Pak ya? Ya. Ini yang dari Pekalongan tadi ada motif buket, tadi jelamprang. Jadi intinya motif jelamprang itu motif-motif yang simetris, geometris mas ya. Kalau di Kelungkungan ini juga salah satu motif khas Pekalongan, nanti juga pamer yang ketiga kita akan tahu di sana. Kemudian ada juga motif Jawa Bokokai. Jawa Bokokai. Iya. Kok sedikit aneh ya? Ya, jadi Bokokai ini sebenarnya ada nama-nama pengaruh Jepang ya, karena motif batik ini dibuat sekitar tahun 1940-an pada masa pendudukan Jepang. Yang pada masa itu terjadi krisis kain, jadi untuk menghematkan biasanya satu kain batik ini dibagi menjadi dua motif mas, ataupun dua warna yang berbeda, yang bisa dipakai untuk dua kali pemakaian, pagi hari dan sore hari. Jadi karena keterbatasan kain memunculkan ide itu ya, satu kain ini dibuat untuk dua motif. Di sama Ya, karena belakang kemudian kita beralih ke daerah Cirebon, ya. Cirebon, Jawa Barat. Ya, ini salah satunya ada motif Mega Mendung. Mega Mendung. Ya, yang menggambarkan awan yang sedang mendung yang diharapkan akan turun hujan, yang akan memberi kesuburan atau keberkahan. Mempunyai arti tersendiri. Jadi ada motif taman, Taman. bahkan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari itu bisa dibuat menjadi motif batik. Jadi memang batik pesisir lebih dinamis menjadi aktivitas. Kemudian dari daerah Cirebon kita beralih ke batik Lasem. Batik Lasem. Iya, jadi Lasem itu nama sebuah daerah atau kecamatan di Kabupaten Rembang. Oh, iya, Ya, Rembang. batasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang biasanya batik Lasem ini lebih dominan ke warna merah karena ada pengaruh Tionghoa atau Cina yang menganggap warna merah itu sebagai warna optimis, warna keberuntungan. Jadi dominan warna merah. Dan dari warna batik merah Lasem tadi ini juga ada namanya batik tiga negeri. Ya, jadi mengapa disebut tiga negeri? Karena proses pewarnaannya itu di tiga daerah atau tiga tempat yang berbeda mas. Ya, jadi memang sangat istimewa itu. Jadi untuk warna merah, warna dulu di daerah Lasem, kemudian birunya di Pekalongan, dan warna coklatnya berpindah ke daerah Solo. Ya, jadi berpindah-pindah untuk menghasilkan seperti ini. Kemudian ini ada juga yang menjadi naiknya pesisir ini batik Madura. Madura. Dengan warna-warna yang tegas, warna-warna yang berani, warna-warnanya seperti ini, seperti yang ada di pesisir. Kemudian berikutnya yang disebut dengan batik gaya Indonesia. Gaya Indonesia. Ya, jadi mengapa disebut dengan batik gaya Indonesia? Karena ini sebetulnya berkembang antara motif dari batik Solo ataupun Jogja, namun warnanya ini warna batik pesisir, mas. Ini kan ada motif parang misalnya, itu kan lebih identik dengan batik Solo ataupun Jogja. Cuman warnanya ini warna-warna yang cerah, warna yang terang. Jadi gabungan ataupun kombinasi dari kedua tipe batikan ini dinamakan dengan batik gaya Indonesia. Ya, kita masih ada satu ruang lagi, kita masuk ke kamar yang ketiga. Ya, silakan. Yuk, langsung saja ini ruangan terakhir, ruangan ketiga. Langsung saja yuk. Kota Pekalongan. Mama mau di sini Pak. Pada keluarga Elisa Van Zellen. Elisa Van Zellen. Dia seorang perempuan Belanda yang dulunya mengembangkan batik Pekalongan. Oh, Jadi ini yang bikin itu kan? iya. Kemudian pada proses pembuatan data tulis. Iya. Tulis. Kemudian tadi yang awalnya bilangnya dipakai di acara keraton mas. Baik dipakai oleh raja maupun oleh bangsawan dan dipakai juga di masyarakat di Jawa ini sebagai sebuah perlawanan dari kain tanian. Kemudian juga ada keluarga kita Tionghoa namanya Awi Sujun, suatu nama dari sekian banyak nama yang turut mengendangi batik Pekalongan. Turut berarti orang-orang semuanya. Iya, tapi karena iya, tapi pesisir ini kan banyak pendatang mas biasanya. Baik
banyak budaya di situ ya. Kemudian yang keluarga muslimnya dari keluarga Filipina, daerah Simbang Kulon dan keluarga Pekalongan. Jadi mengapa batu Pekalongan ataupun pesisir ini lebih mungkin berkembang lebih dinamis karena banyaknya pengaruh laut. Ya, masih ada satu ruang lagi ya, ruang pamer yang terakhir. Ya, jadi ruangan itu bisa diartikan seperti itu, bukan yang menjalar atau merambat, semacam tanaman sulur. Iya, sulur. Ya. Dan biasanya dalam motif lundungan ini dilengkapi dengan ornamen motif yang lain, misalnya ada burung, kemudian kupu-kupu, ayam alas, ataupun ayam hutan. Enggak selalu beda ya Pak? Iya. Sobat-sobatnya pun Iya. agak mirip tapi berbeda. Beda. Burung dan sebagainya, dan untuk latarnya pun biasanya berbeda juga, yang disebut dengan latar galangan garis-garis seperti ini. Ada juga latar dekan, tahu ya dekan? Iya, tahu Pak. Seperti tanaman bambu yang pagar atau semacamnya. Iya. Nah, kemudian ada juga kain batik yang berbentuk sarung. Berbentuk sarung. Ya, jadi kalau yang itu kain panjang, kalau ini berbentuk sarung. Jadi sarung itu ada satu bagian pembeda, Mas. Nah, ini yang disebut dengan kepala atau kepala yang biasanya dipakai untuk ini, Pak. Ini juga sama. Jadi satu bagian pembeda ini disebut kepala atau penumpan. Ya, baik. Jadi kita sudah masuk ke tingkat ruang koleksi. Ya. Nanti ada ruang workshop batiknya kalau mau lihat-lihat. Tadi saya udah coba-coba itu Pak, Iya. udah ngambil semua di sana. Terima kasih banget Pak, Iya, ya. sama-sama. Ya, Iya. udah membantu saya dan udah menemani ya. Kawan, di sini adalah tempat ruangan untuk beberapa cap dan canting Pekalongan. Mungkin kalian bisa lihat di semua bahan batik ya. Itu adalah salah satunya capnya ada di sini. Nah, misalkan ini adalah salah satu cap buat batik. Kadang kita melihat batik ada coraknya. Nah, inilah seperti ini. Ini yang namanya canting cap ceplokan terusan. Ini. Terus ada lagi canting cap pinggiran. Nah, seperti ini. Di canting cap pinggiran yang di pinggir. Nah, ini. Terus ada di sini ada berapa banyak sekali. Misalkan kayak cap kayu, misalkan cap canting tahanan, itu ada di sini semua, guys. Nah, ini yang lebih unik nih, cap wayang. Nah, ini cap wayang ini namanya cap kayu dan kertas. Mungkin motif batik ini sudah jarang banget ya kita lihat. Kebanyakan sekarang cap sablon, bukan cap aslinya. Asli batik itu harganya tinggi, soalnya emang tingkat kesulitannya tuh rumit banget. Buat bikin satu batik, capnya seperti ini emang susah banget. Terus ada yang terakhir, cap ceplokan. Nah, cap ceplokan ini namanya, guys. Lucu ya, cap ceplokan ini bagus. Ini atasnya kayu, tapi bawahnya tuh ada ini kayu, memang ukiran kayu. Dijadiin cap, nanti ada malam seperti malam itu langsung dicap bertahan. Oke. Ini terima kasih. Yuk kita lihat lagi semua yang ada di Museum Batik Pekalongan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mengikuti video saya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga budaya Indonesia terutama batik Pekalongan terus jaya, terus maju. Oke, salam Pekalongan. Bye.